Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pembukaan pengajian kita pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan untuk kita pahala yang terbaik dari sisinya karena kita membuka hari kita di pagi ini insyaallah dengan menyimak penjelasan tentang beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terangkum di dalam kitab Umdatul Ahkam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya dan setiap orang dari kaum mukminin yang setia mengikuti dan mengamalkan sunnah beliau hingga hari kiamat. Kita membahas insyaallah tentang tayammum ya, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terangkum di dalam kitab Umdatul Ahkam, dan seluruhnya ada 3 hadis di bab ini. Artinya ini adalah sebagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai pondasi atau pijakan dalam masalah yang terkait dengan tayamum, dan ini adalah hadis-hadis yang disepakati keabsahannya oleh Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menafikan bahwa masih ada di luar ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sah, yang dijadikan sebagai pijakan dalam pembahasan tayamum, karena sebenarnya masalah furu yang terkait dengan tayamum cukup banyak dan perselisihannya juga ada lumayan banyak di kalangan para ulama, berangkat dari penafsiran dan pemahaman mereka terkait dengan sejumlah nas atau dalil dari ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai insyaallah dengan pembahasan definisi dari at-tayammum. Ya, jadi at-tayammum ini di dalam bahasa artinya adalah al-qasd atau bertujuan, menuju sesuatu. Ya, dari semisal apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah tentang berinfak, menginfakkan sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepada kita. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan jangan kalian menyengaja atau bermaksud untuk menginfakkan yang buruk dari harta kita. Jadi infakkanlah yang baik, infakkanlah yang kita sendiri ridha untuk menerimanya, maka begitu pula orang lain yang akan kita berikan harta kita. Nah, di sana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wala tayammamu, artinya wala taqsidu. Janganlah kalian memaksudkan yang buruk-buruk untuk diberikan kepada orang lain, berikan yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik. Ini jadi maknanya di dalam bahasa. Kemudian kata tayamum ini oleh para al-fuqaha atau para ahli fikih didefinisikan
ya sebagai salah satu cara bersuci dengan mengusap wajah dan juga kedua tangan dengan menggunakan as-sa'id. Nah, sa'id ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat tentang tayamum. Ada dua ayat yang berkenaan dengan hukum tayamum di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu ayat ke-43 dari surah An-Nisa dan ayat ke-6 dari surah Al-Maidah, dan redaksinya hampir sama. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala menyebut kata as-sa'id. Dan para ulama memperselisihkan tafsirannya menjadi dua tafsiran yang masyhur. Di antara mereka ada yang memaknai as-sa'id itu dengan kullu ma yatasa'adu ala wajhil ardi minat turab. Jadi segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dari tanah. Jadi maksudnya hanya tanah saja atau pasir, ya. Tanah atau pasir. Jadi harus berupa tanah. Ini yang mereka pahami sebagai sa'id. Kemudian di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka ya bertayamumlah dengan menggunakan sa'id yang thayyib. Nah, sa'id jadi tanah menurut salah satu penafsiran, dan thayyib maknanya tahur, yang mensucikan. Ya, yang mensucikan. Juga dimaknai tanah yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi bukan tanah yang berupa kerikil, ya, yang bukan tanah yang subur gitu Pak artinya. Jadi tanah atau sejenis, ya, yang ada pasirnya atau apa, tapi yang intinya bisa menumbuhkan. Nah, satu lagi di kalangan para ulama tafsirannya adalah segala sesuatu yang menempel di permukaan bumi dari bagian tanah, meskipun itu sudah bukan lagi berupa tanah, debu dan lain-lainnya. Ini dua pendapat masyhur di kalangan para ulama terkait makna as-sa'id, ya, yang disebutkan di dalam ayat tadi, dan juga nanti akan ditarik perselisihannya itu ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan disebutkan pertama kali di kitab ini. Nah, jadi makna definitif dari at-tayammum itu adalah mashul wajh wal yadaini bi syai'in minas sa'id. Mengusap wajah, ya, seluruh wajah, seluruh bagian wajah, dan sebagaimana kita pernah membahas di dalam pembahasan tentang wudu, wajah itu batasnya adalah dari tempat tumbuh rambut hingga dagu, ya, kemudian dari telinga ke telinga sesuai dengan makna secara bahasa. Jadi al-wajhu ma tahsulu bihil muwajah. Wajah itu adalah bagian tubuh kita yang dengannya ini di wajah kita ini dengannya terjadi, ya, saling tatap. Nah, maka batasannya dari telinga ke telinga dan dari tempat tumbuh rambut yang normal, ya, sampai ke dagu. Nah, yang di bawah dagu ini sudah tidak termasuk wajah karena, ya, sudah, ya, ada di belakang sedikit sini. Nah, namun di dalam berwudu dia juga dicuci untuk menyempurnakan seluruh bagian dagu kita di sini, di depannya nih. Dan kalau ada jenggot yang tumbuh itu juga semua harus dicuci, ya, selama memungkinkan untuk dibasahi seluruhnya. Nah, kalau jenggotnya terlalu lebat, pekat, itu para ulama, ya, memberi keringanan untuk mencuci bagian luarnya, kemudian, ya, berusaha sedapat mungkin memasukkan air ke dalam. Tapi biasanya sulit Pak, kalau sampai ke dalam semua basah itu susah. Nah, ini wajah. Kemudian wal yadain, ya, dan kedua tangan. Dan kedua tangan ini nanti kita akan dapati pembahasannya sampai mana batasan tangan dalam tayamum itu.
Dan hadis yang disebutkan di sini adalah hadis yang paling sah di kalangan seluruh ulama terkait dengan kaifiyat tayamum, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ammar ibn Yasir bertayamum hanya sampai alqu saja atau pergelangan tangan. Ya, ada alqu namanya, ada rus. Jadi di tangan kita ini ada dua tulang yang menonjol. Ya, ada yang dari dekat ibu jari ini dinamakan di dalam bahasa Arab dengan alqu. Nah, dengan satu lagi ini yang menonjol di sebelah kanan ini, kalau di tangan kanan saya ini dinamakan dengan arus. Jadi sampai situ batasannya, sebagaimana nanti kita ketahui. Dan sebagian lagi dari para ulama memahami makna kedua tangan yang wajib untuk diusap dengan sa'id atau tanah atau debu tadi ini hingga siku sebagaimana dalam berwudu. Nah, ini tentang definisinya dari tayamum. Ya. Jadi yang pertama, kemudian juga di antara yang disebutkan oleh para ulama dan ada keterangannya juga dari salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuat di dalam kitab Umdatul Ahkam ini, bahwasanya bersuci dengan tayamum ini adalah termasuk dari kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, sebagaimana nanti akan kita baca di hadis yang ketiga, ya, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan 5 hal kepadanya yang belum pernah Allah berikan kepada seorang pun daripada nabi pendahulu beliau. Kemudian juga hadirin sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertayamum ini ya memiliki hikmah yang sangat besar. Jadi dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk umat ini, di mana apabila kita mendapati waktu sholat dan tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan opsi lain untuk digunakan, yaitu tanah sebagai salah satu ya dari materi dasar nih penciptaan kita manusia, yaitu ayah kita semua Nabi Adam alaihi salam. Jadi mudah untuk bersuci kemudian beribadah kepada Allah apabila kita tidak menemukan air atau tidak sanggup menggunakannya. Kita dibolehkan untuk menggunakan tanah atau debu tadi ya, untuk kemudian setelahnya kita bisa melaksanakan sholat, dan sholat kita sah ya, karena kita dianggap sudah bersuci. Dan tanah ini mudah didapatkan ya, dan ini juga bisa menggantikan wudu sebagaimana dapat menggantikan mandi janabah ya, dapat menggantikan juga mandi janabah dengan kaifiat yang sama, yaitu hanya mengusap wajah dan tangan. Baik. Nah, kemudian para ulama juga memperselisihkan di antara poin yang diperselisihkan oleh mereka tentang tayamum ini, apakah tayamum ini benar-benar mengangkat hadas ya, sama halnya seperti wudu, atau dia hanya merupakan cara bersuci untuk keadaan darurat saja, Pak. Ya. Ini ada istilah teknisnya di kalangan mereka. Jadi sekalangan mengatakan tayamum ini adalah rafi'. Rafi' artinya mengangkat hadas, dan sebagian lagi menyebutnya dengan istilah mubih. Mubih artinya hanya memberikan kita legalitas atau izinnya untuk mengerjakan sholat. Dan nanti saat kita hendak melaksanakan sholat fardu yang berikutnya, maka kita harus kembali mengulangi tayamum. Jadi tidak boleh menggunakan tayamum yang sebelumnya meskipun belum batal ya, belum mengerjakan apa-apa yang membatalkan wudu dan membatalkan tayamum. Nah, berbeda halnya dengan wudu.
Kalau kita berwudu, ya, selama setelah itu belum batal wudu kita, maka bisa kita pergunakan untuk beberapa kali sholat sedapatnya, Pak. Misalnya berwudu untuk sholat subuh, setelah sholat subuh berzikir di masjid, baca Al-Quran sampai pagi, nanti sholat duha. Habis itu beraktivitas dan belum sama sekali batal, misalnya tidak mengeluarkan angin, tidak tidur, tidak apa, di waktu sholat zuhur kembali sholat tanpa mengulangi wudu. Nah, untuk tayamum, kalangan ulama yang mengatakan bahwa dia ini adalah bersifat darurat hanya membolehkan untuk menggunakannya dalam satu kali sholat fardu di satu waktu, dan diperbolehkan untuk melaksanakan dengan tayamum tersebut beberapa saja sholat sunnah apabila dia kehendaki. Nah, kalangan ini ada banyak, Pak, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dalam pendapat yang masyhur di kalangan mereka. Jadi setiap waktu sholat bertayamum. Makanya di antara syarat-syarat tayamum berdasarkan pendapat ini tadi harus sudah masuk waktu sholat. Karena nanti begitu masuk waktu sholat berikutnya, tayamumnya secara otomatis dinyatakan batal. Nah, satu kalangan lagi menganggap bahwa tayamum ini benar-benar mengangkat hadas sebagaimana wudu. Sebagaimana wudu. Jadi kalau sudah bertayamum selama belum batal, boleh menggunakannya untuk sholat berikutnya. Dan ini masing-masing punya argumentasi yang cukup rumit, ya, cukup rumit. Nah, kalau secara pribadi saya lebih condong untuk berhati-hati dalam hal seperti ini. Jadi udah mengikuti saja kalangan ulama yang mengatakan tayamum untuk setiap sholat. Meskipun tentunya kita tidak mengingkari apabila ada kalangan lain yang mengikuti pendapat satunya, yaitu menggunakan tayamum untuk, ya, berapa kali sholat selama tidak batal. Ini dua pendapat masyhur di kalangan para ulama juga. Dan ada satu pendapat yang oleh sekalangan ulama dinyatakan sebagai syudzuz, ya, atau menyimpang dari pendapat para ulama yang kebanyakan, yaitu pendapat yang dinisbahkan kepada seorang tokoh yang bernama Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau mengatakan bahwa tayamum ini persis seperti wudu dengan makna sekalipun nanti setelah ada air atau bisa menggunakannya, tayamumnya tetap bisa dipergunakan dan tidak batal. Nah, kalau dua kalangan tadi, Pak, menyepakati satu poin juga. Jadi meskipun mereka berselisih, satu bilang dia hanya untuk satu kali sholat fardu di setiap satu waktu. Satu lagi bilang boleh dipakai untuk beberapa kali sholat fardu. Tapi mereka sepakat dalam satu poin, yaitu bahwa ketika seorang yang bertayamum karena misalnya tidak mendapati air, pada saat air ada, maka tayamumnya batal. Ya, maka tayamumnya batal. Begitu juga orang yang bertayamum karena sedang sakit, misalnya tidak mampu menggunakan air, maka pada saat dia merasa sudah sehat, bisa menggunakan air, maka tayamumnya batal dan dia untuk kemudian harus menggunakan air. Nah, tapi kalau yang terakhir tadi disebutkan, yang dinisbahkan kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, ini mengatakan tayamum persis seperti wudu. Artinya sekalipun nanti ada air, sekalipun sudah sembuh dan bisa menggunakan air, itu tayamumnya tetap tidak batal. Dan ini tadi dinyatakan oleh sekalangan ulama sebagai pendapat yang menyimpang dari pendapat para ulama yang kebanyakan. Para ulama tadi yang kebanyakan berselisih menjadi dua kelompok. Ini menyelisihi seluruhnya. Baik, nah dari sini kita tadi mendapatkan juga simpulan bahwa sebab utama diperbolehkannya tayamum itu ada dua, yaitu karena ketiadaan air, ya, atau karena ketidakmampuan untuk menggunakannya. Ya. Jadi kalau tidak ada air, boleh kita bertayamum. Dengan rincian syarat-syarat di kalangan para ulama, ya, harus mencari dulu misalnya, memastikan bahwa air memang tidak ada. Kemudian yang satu lagi, air ada, ya, kondisinya air ada, tapi kita
tidak bisa atau tidak sanggup untuk menggunakannya karena sedang sakit atau karena khawatir menjadi sakit. Karena misalnya cuaca sangat dingin, kalau kita berwudu dengan air dan tidak bisa memanaskannya, maka nanti kita akan menjadi sakit. Atau misalnya yang sedang sakit, khawatir penyakitnya akan bertambah berat. Nah, kondisi-kondisi seperti ini membolehkan seorang untuk bertayamum tadi sebagai ganti wudu ataupun sebagai ganti mandi janabah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam satu rangkaian panjang ayat ke-6 dari surah Al-Maidah, pertama tentang berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka pertama-tama cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, ya, kemudian tangan kalian hingga siku. Wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'baini, kemudian cucilah kaki kalian hingga mata kaki. Kemudian berpindah kepada hukum mandi janabah. Wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian sedang dalam keadaan junub maka mandilah. Nah, kemudian setelahnya Allah menyebutkan tayamum sebagai pengganti dari keduanya. Wa in kuntum marda, apabila kalian sedang sakit. Aw ala safar, atau sedang dalam keadaan safar. Maksudnya dalam keadaan safar dan tidak menemukan air. Nah, kondisi safar ini terlebih dengan konteksnya di zaman dulu, ini biasanya ya lebih menyulitkan bagi seorang untuk menemukan air. Karena dulu safarnya ya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi gurun pasir yang mungkin tidak, di situ mereka tidak bisa menemukan adanya sumber air. Nah, tapi tayamum juga berlaku bagi orang yang sedang tidak safar. Jadi penyebutan safar ini menurut para ahli tafsir ya hanya karena konteksnya tadi, di mana safar itu umumnya bagi bangsa Arab dulu ya akan lebih menyulitkan untuk menemukan air. Au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau seorang dari kalian habis menunaikan hajat, buang air kecil atau buang air besar ya, atau buang angin. Kemudian aula mastumun nisa, atau seorang dari kalian atau kalian ya, aula mastumun nisa, atau kalian habis mulamasah dengan istri-istri kalian. Apa maksud mulamasah? Sebagian dari para sahabat menafsirkan maknanya adalah aljas bilyad, artinya sekedar bersentuhan kulit dengan kulit, ya, tangan dengan tangan, dengan istri ataupun dengan perempuan-perempuan lain yang halal dinikahi. Ya, jadi dengan selain mahram, dengan selain perempuan yang haram dinikahi. Nah, sebagian lagi seperti Ibnu Abbas menafsirkan makna aula mastumun nisa bersenggama. Nah, dua tafsiran juga masyhur di karangan para ulama. Nah, ini apa-apa yang disebutkan adalah sebab-sebab tayamum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian kalian setelah ya apa-apa yang tadi berlaku tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakannya, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'id yang thayyib, yaitu tadi debu atau tanah yang suci dan mensucikan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, maka usaplah wajah kalian kemudian tangan kalian dengan tanah tersebut, dan di sana ada kata minhu, ya, darinya. Ini banyak dari para ulama menafsirkan maknanya jadi harus benar-benar tanah itu kita pindahkan ke wajah kita, ke tangan kita. Jadi harus benar-benar dipegang, menempel di telapak tangan kita, terus kemudian betul-betul pindah ke
wajah diusap merata ke seluruh bagian dan juga ke tangan diusap ya sampai batasan yang akan dijelaskan nanti. Nah, ini dasar dari disyariatkannya tayamum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tadi di surah Al-Maidah ayat ke-6 dan sebelumnya ada ayat ke-43 dari surah An-Nisa. Yang di surah An-Nisa itu lebih dulu turunnya daripada yang di surah Al-Maidah. Dan kemudian para ulama seluruhnya menyepakati tentang disyariatkannya tayamum, ya, bahwasanya ini juga merupakan salah satu kekhususan dari yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya. Dan kita baca kemudian hadis yang pertama dari apa yang disebutkan di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Penulis kitab Umdatul Ahkam, Syekh Al-Imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkata di dalam kitabnya Umdatul Ahkam, an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qaum faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma'a faqala 'alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Ya. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari seorang sahabat yaitu Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu dalam satu redaksi panjang Pak di Sahih Imam Al-Bukhari dan di Sahih Imam Muslim. Di sini diringkas oleh penulis kitab Umdatul Ahkam, diambil poin yang terkait dengan masalah tayamum saja. Jadi dalam kisah ini, ya dalam cuplikan dari kisah ini yang dikutip oleh penulis kitab Umdatul Ahkam, Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki ya yang mengucilkan diri, artinya tidak ikut bersama para sahabat lainnya waktu sholat. Ini kisahnya jadi tentang safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, dan kemudian di dalam perjalanan itu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat bangun untuk sholat subuh kesiangan, matahari sudah naik dan baru kemudian mereka bangun, dan mereka pun segan untuk membangunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi dibiarkan agar beliau terbangun sendiri. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya yang tidur hanya matanya saja, namun hatinya masih tetap sadar, artinya dalam keadaan tidur pun beliau bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi intinya adalah untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana ya kalau kita kesiangan bangun ya untuk sholat subuh. Nah, di dalam kisah ini kemudian ya para sahabat berwudu dengan air yang mereka miliki, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada satu orang yang tidak ikut sholat terus mengucilkan diri. Nah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang tersebut dilihat, kemudian ditanyakan kepadanya, ya diperjelas, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Apa yang menjadi penghalang bagimu untuk sholat bersama jamaah, bersama sahabat-sahabat yang lain? Nah, orang ini menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabatni janabatun, saya tadi waktu tidur mimpi basah, junub, walama, dan gak punya air. Ya, jadi sahabat yang ini tidak mengetahui dia harus berbuat apa, dan dia tidak berani mengerjakan sholat sebelum ya mengetahui harus berbuat apa, tayamum atau bagaimana, nggak paham. Ya, secara zahirnya beliau ini tidak memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana bersucinya untuk bisa sholat. Jadi beliau diam menunggu.
Dia bilang, saya tadi mimpi basah jadi sekarang junub dan tidak punya air. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memberikan solusi buat dia, alaika bis-sa'id. Nah, ini. Alaika bis-sa'id. Pergunakanlah sa'id itu, ya, tanah atau debu. Kembali kepada tafsiran tadi, Pak. Fa innahu yakfika. Fa innahu yakfika, karena sesungguhnya itu, ya, tanah atau debu itu sudah cukup bagimu sebagai alat pensuci. Dan dengannya kalau kamu lakukan tayamum, maka kamu boleh mengerjakan sholat. Nah, hadis ini oleh sebagian ulama ya dipahami makna fa innahu yakfika, sesungguhnya dia itu adalah mencukupkan bagimu atau cukup bagimu, itu artinya berarti bersuci dengan cara tayamum itu persis halnya dengan bersuci dengan wudu, sama-sama mensucikan dan dia merupakan pengganti. Jadi sebenar-benar sama hukumnya, hanya saja perbedaannya tadi, kalau kita kemudian menemukan air ya, maka harus kemudian menggunakan air ya, dan tidak boleh lagi bertayamum. Seperti halnya di sini kan orang ini sehat, Pak. Hanya saja dia tidak mendapati air. Mungkin mereka sedang berada di satu kawasan yang di situ tidak ada air dan persediaan air mereka terbatas. Jadi sudah digunakan oleh para pemiliknya untuk berwudu, untuk minum sudah habis. Nah, tidak ada air, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Ya, pakai tanah atau pakai debu, tayamum, dan itu cukup bagimu. Dan di dalam hadis lain ya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sa'idu thayyib wudu'u al-muslim. As-sa'id yaitu tanah atau debu yang suci, ini adalah wudu, alat bersuci, alat wudunya orang muslim. Ya, wa in lam yajidil ma'a 10 sinin. Meskipun dia tidak menemukan air hingga 10 tahun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya gimana, Pak? Kalau memang tempat di mana kita tinggal enggak ada air sama sekali, ya silakan setiap kali sholat pakai ya tanah atau debu untuk bertayamum, kemudian sholat selama apapun itu, meskipun 10 tahun. Nah, terus kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza wajadtal ma'a fa'amissahu jildak. Nah, kalau setelah itu kemudian kamu menemukan air, maka ya segeralah gunakan air dan ya pakailah untuk berwudu. Artinya berarti baru setelah itu batal wudunya. Nah, ini jadi maknanya tayamum itu ya menggantikan wudu. Dan tayamum itu menggunakan as-sa'id tadi, sebagaimana juga Allah sebutkan di dalam firman-Nya, fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, hanya poin yang diperselisihkan ini di kalangan ulama tadi, Pak. Kemudian kalau sudah pakai sa'id, apakah ya ini persis seperti wudu, satu kali saja cukup untuk beberapa kali sholat fardu, atau setiap sholat fardu hanya satu kali ya, hanya bisa dilakukan dengan satu kali tayamum, setelahnya masuk sholat berikutnya ya, masuk sholat waktu sholat asar bertayamum kembali, atau bagaimana? Nah, ini perselisihannya dari arah sini. Tapi intinya hadis ini diterima oleh seluruh kalangan, hanya tafsirannya itu sih mereka berbeda ya, terkait dengan tafsirannya mereka berbeda paham. Baik, ini hadis yang pertama. Nanti insya Allah kalau ada yang terlewat dari apa yang disampaikan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Hadis yang kedua ya dalam bab ini, An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragud dabbah. Thumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Redaksi panjang di dalam Sahih Imam Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim.
Jadi Ammar diutus bersama rombongan, ya ada beberapa sahabat di sana, termasuk ada ya Umar bin Khattab. Kemudian beliau junub, ya mimpi basah. Jadi di perjalanan ya tidur, mimpi basah, junub. Falam fa'ajnabtu falam ajidil ma. Kemudian saya junub dan tidak mendapatkan air. Ya, seperti yang tadi. Nah, Ammar bin Yasir kalau dalam hal ini beliau memahami tentang tayamum. Memahami, tapi beliau tidak memahami bagaimana kaifiat tayamum itu sebagai pengganti mandi junub. Beliau memahami ya, kalau mandi junub itu meratakan air ke seluruh tubuh. Maka pada saat beliau bertayamum, beliau pun berusaha meratakan tanah itu, Pak, ya. Debunya itu, pasir itu ke seluruh badan. Maka kata beliau apa? Fatamarragtu fis sa'id, maka aku berguling-gulingnya di tanah. Kama tamarragud dabbah, seperti berguling-gulingnya keledai. Ya, hewan, Pak, kalau lagi kayak kucing itu juga kan, kalau lagi mandi itu di pasir itu guling-guling. Ya, jadi Ammar bin Yasir melakukan seperti itu. Summa ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya aku ya saat sudah kembali ke Madinah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang hal ini tadi. Jadi saya waktu itu junub ya Rasul, ya di dalam perjalanan. Kemudian saya tayamum. Caranya guling-guling di tanah supaya rata semua. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, ya, mengajarkan kepadanya tayamum yang benar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha." Sebenarnya cukup bagimu dalam bertayamum itu meskipun sebagai pengganti mandi janabah adalah apa? Melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul menepukkan tangannya ke tanah, ya. Darbatan wahidah, satu kali tepukan saja. Ya. Kemudian di sebagian redaksi riwayat hadis ini ada tambahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan ya tangannya tadi, jadi debu atau tanah yang menempel itu ditiup dulu, diringankan supaya tidak terlalu banyak. Dan ini disunnahkan. Ya, yang merupakan rukunnya adalah niat, kemudian tadi menepukkan ini satu kali, kemudian disunnahkan untuk mengurangi ya ke tanah tadi agar tidak terlalu banyak, ditiup. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap ya tangannya tersebut ke wajah dan baru kemudian ke tangan hingga pergelangan tangan saja, Pak. Hingga pergelangan tangan tadi sampai rusuk, ini namanya rusuk, sampai sini, sampai pergelangan tangan. Nah, diratakan tapi seluruhnya. Ya, jadi ditepukan kemudian diusapkan dengan sekali tepukan itu langsung ya ke wajah seluruhnya, seluruh bagian, kemudian setelahnya ya ke tangan hingga pergelangan, kemudian tangan kiri hingga pergelangan seluruhnya. Ya, udah selesai, sampai situ saja tayamum. Dan hadis ini adalah hadis paling sah tentang tayamum. Kaifiat paling sah yaitu hanya sebatas pergelangan tangan. Dan di antara ulama yang berpendapat dengan zahir dari hadis ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan juga Imam Syafi'i rahimahullah dalam mazhab beliau yang qadim, mazhab lamanya yang ya saat beliau belum berpindah tinggal di negeri Mesir. Jadi mazhab Syafi'i yang qadim itu adalah pandangan-pandangan keagamaan beliau ya sebelum beliau tinggal di Mesir. Nah, setelah beliau tinggal di Mesir, beliau kemudian mengevaluasi kembali pandangan-pandangannya, kemudian setelah itu ya merevisi sebagiannya, dan itulah yang dikenal dengan istilah al-mazhabul jadid, mazhab baru dari Imam
Syafi'i. Nah, di mazhab lama beliau mengikuti hadis ini secara zahir, jadi mengatakan bahwa kewajiban dalam tayamum hanya cukup sampai pergelangan tangan. Dan ini juga dipilih oleh sebagian ulama Syafi'iyah karena diyakini lebih kuat dari dalil manapun. Ini sah, ya, yang paling sah dari seluruh hadis tentang tayamum yang mendeskripsikan kaifiat tayamum. Nah, dalam pendapat Imam Syafi'i yang baru dan diikuti oleh ulama Syafi'iyah yang kebanyakan, tayamum itu kewajibannya sampai siku. Karena apa? Mereka memahaminya dari ayat surah An-Nisa dan Al-Maidah tadi, terutama Al-Maidah itu. Karena apa? Awalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang wudu, menyebut ya wa aidiyakum ilal marafiq, cucilah tangan kalian hingga siku. Pada saat menyebut tentang tayamum, Allah tidak lagi mengulangi batasannya. Jadi wamsahu atau famsahu biwujuhikum wa aidikum min, usaplah wajah dan tangan kalian, tanpa disebut batasannya ketika menjelaskan tayamum. Kata mereka, apa yang tidak disebutkan di sini harus dikembalikan kepada yang sebelumnya. Karena ini sama halnya, yaitu sama-sama tentang bersuci. Ini kata mereka, Pak. Dan ini tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan petunjuk yang juga kuat. Ini menurut kalangan seperti Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Nah, namun ini sangat lugas ya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar bin Yasir, dan ini juga pendapat di kalangan para ulama. Meskipun ya Imam Ahmad bin Hambal itu juga dalam riwayat dari beliau mengatakan orang yang bertayamum hingga siku pun tidak apa-apa. Hanya saja tidak beliau yakini itu lebih afdol, tapi itu jaiz menurut beliau, boleh. Dan begitu juga sekalangan ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal hingga hari ini, ya saya perhatikan mereka pun tidak mengingkari dengan keras masalah ini. Artinya mereka mengatakan, bagi kami mengikuti zahir dari hadis Ammar bin Yasir ini, bertayamum hanya hingga pergelangan tangan. Tapi apabila orang lain ada yang bertayamum hingga siku, itu pun kami tidak ingkari. Nah, masalah-masalah ilmiah seperti ini, para hadirin sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kalangan para ulama itu biasanya memang disikapi lunak, tidak terlalu keras dengan pengingkaran keras, ya, tidak apalagi sampai kemudian ada akad loyalitas, ini harus didekati, ini dijauhi karena beda pendapat, ini nggak perlu sampai seperti itu, ya. Apalagi juga seperti sekarang ini nih di masa pandemi, ada hasil istihad ya dari para ulama, bukan hanya di negeri kita, di banyak negara mematuhi protokol ya pencegahan COVID-19, sholat pakai masker, pakai saf berjarak, ini nggak jadi masalah. Putusan diputuskan berdasar istihad. Kalaupun ada yang tidak sependapat, tidak jadi soal, tapi tidak perlu saling mengingkari dengan pengingkaran yang keras, apalagi kemudian sampai ya menimbulkan perpecahan dan ketidakharmonisan di tengah barisan kaum mukminin. Ya karena ada juga terjadi yang begitu, orang saling mengingkari sampai akhirnya nggak habis-habis bertikai, ya tidak habis-habisnya bertikai. Nah, kasus seperti ini tadi bisa dijadikan sebagai pedoman di mana dulu para ulama bisa bersikap dengan baik dalam menghadapi perbedaan pandangan. Ya, terlebih dalam masalah-masalah yang memang di sana ada dalil atau yang seperti dalil yang bisa mengarahkan seorang untuk memutuskan pandangan yang berbeda dengan pandangan saudaranya. Nah, dalam hal ini hadis Ammar bin Yasir ini yang paling sah yang seperti ini. Meskipun ada riwayat-riwayat dengan redaksi-redaksi yang berbeda yang juga diriwayatkan dari Ammar bin Yasir dan dari lainnya. Di Sunan Abu Dawud juga ada riwayat dari Ammar bin Yasir ini di mana beliau mengisahkan tayamumnya para sahabat itu sampai dekat ketiak. Ya, sampai dekat ketiak. Ya, tapi para ulama memperselisihkan tentang keabsahannya dan banyak dari para ulama hadis tidak mengesahkannya.
Nah, intinya masih ada ya apa-apa yang bisa dijadikan sebagai pegangan atau dijadikan sebagai dasar argumentasi oleh kalangan tertentu. Ya, namun secara pribadi saya mengikuti atau lebih condong untuk mengikuti pendapat yang tadi mengesahkan tayamum hanya sebatas pergelangan tangan. Ya, tanpa mengingkari apabila ada orang lain yang mengamalkan berbeda. Wallahu taala a'la wa a'lam. Satu hadis lagi, hadis yang terakhir ya dari bab ini yang juga disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi masirata syahr wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu asy-syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Utitu khamsan." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal, 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Belum ada seorang pun dari para nabi pendahuluku yang diberikannya. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku dimenangkan atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara memasukkan rasa ketakutan ke dalam hati musuh-musuhku dari jarak 1 bulan perjalanan. Jadi sebelum bertemu dengan pasukan musuh masih berjarak 1 bulan perjalanan, musuh-musuh Rasulullah SAW sudah merasa ketakutan, ya sudah merasa gentar. Belum ketemu, ya belum ketemu, masih jaraknya masih sebulan perjalanan. Para ulama mengatakan kenapa disebut sebulan? Karena konteksnya memang pada masa itu ya musuh-musuh yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu tidak ada yang jaraknya lebih dari perjalanan 1 bulan. Nah, jadi jarak sebulan itu sudah ketakutan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukku bumi ini, maksudnya permukaannya tadi, ya, masjidan sebagai tempat untuk beribadah dan juga tahuran, artinya sebagai alat untuk bersuci. Jadi ada kemudahan untuk syariat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, ya kita semua, di mana kita bisa beribadah di mana saja, Pak. Ya, di bagian bumi manapun, di belahan bumi manapun, di permukaan bumi dimanapun kita bisa melaksanakan sholat, selama bukan termasuk dari tempat-tempat yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat di sana. Ya, dan juga kita bisa menggunakan tadi permukaannya yaitu tanah dan bagian-bagian yang merupakan asal usulnya dari tanah, itu juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, ini yang terkait dengan masalah tayamum. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang mendapati waktu sholat, dimanapun dia berada, hendaknya dia sholat. Jadi kalau umat terdahulu sholatnya itu di rumah ibadah, Pak. Kalau kita di rumah ibadah sah, di luar rumah ibadah pun sah. Misalnya ada orang yang ada di dalam hutan, masuk waktu sholat di tempatnya, ya, karena mungkin untuk menjangkau masjid terlalu jauh. Ada orang yang ada di atas gunung, ya, itu silakan sholat dimanapun kita berada. Kemudian kalau kita menemukan air, gunakan air. Menemukan air, tidak sanggup menggunakannya atau tidak menemukan air sama sekali, kita bisa menggunakan tanah, ya, atau bagian-bagiannya untuk bersuci.
Jadi tidak ada alasan Pak untuk tidak mengerjakan sholat karena tidak ada alat untuk bersuci. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa uhillat liyal maghanim atau al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, dan dihalalkan untukku harta rampasan perang dan belum pernah dihalalkan untuk siapapun sebelumku. Jadi para nabi terdahulu kalau mereka berperang melawan musuh mereka kemudian mendapat harta rampasan perang, itu tidak boleh mereka pergunakan, tidak boleh dibagi-bagikan kepada para tentara yang ikut berperang. Nah, kalau untuk Nabi SAW dan umatnya ini dihalalkan. Kemudian yang berikutnya lagi, wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan asy-syafa'ah. Maksudnya ini adalah syafaat yang khusus bagi Nabi SAW, yaitu asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, ya, syafaat di mana Rasul SAW akan meminta izin nanti dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keringanan, Pak, untuk manusia semua saat apa? Mereka menunggu hisab mereka, dipercepat. Karena apa? Nanti keadaan di hari kiamat itu saat semua umat dikumpulkan itu akan sangat menakutkan, ya, akan sangat menakutkan. Nah, Rasul SAW memberi syafaat kepada seluruh umatnya agar hisab mereka dipercepat, ya, agar mereka tidak terlalu lama berdiri menunggu nanti di sana. Ini syafaatul uzma, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam firman-Nya, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, semoga Allah akan menempatkanmu pada al-maqamul mahmud, ya. Ini juga yang biasa kita baca dalam doa menjawab azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Wa ba'athu, tempatkanlah ya Allah pada al-maqamul mahmud. Jadi maqam, tempat yang terpuji, yaitu syafaat ini. Dan yang terakhir, yang kelima, ya kan ada 5 hal. Yang kelima kata Nabi SAW, wa kana nabi, dan dulu setiap nabi itu yub'atsu ila qaumihi khassah, hanya diutus kepada kaumnya saja. Wa bu'itsu, kata beliau, dan aku diutus ilan nasi kafah, kepada seluruh umat manusia. Ini menunjukkan, ya, keuniversalan dari risalah Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Qul ya ayyuhan nas," menghikayatkan dari Rasulullah SAW. "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Tidak ada, ya, perbedaan. Semua diajak untuk masuk Islam, semua, ya, diajak untuk selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab dan bukan Arab, semuanya diajak masuk Islam. Nah, bedanya kalau kaum terdahulu seperti, ya, nabi-nabi Bani Israel hanya diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa kemudian sebagai penerusnya diutus kepada Bani Israel. Kalau Rasul SAW untuk semua kaum, semua bangsa, ya. Nah, kemudian ulama mengatakan, bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama? Bukannya beliau juga diutus untuk seluruh manusia? Ya, untuk seluruh manusia, karena memang hanya ada itu manusia di zamannya, ya, hanya ada mereka saja. Jadi setelah turunan Nabi Adam ada Nabi Nuh, saat itu manusia baru ada itu, ya, baru ada mereka itu saja. Jadi sebenarnya pengutusannya hanya kepada satu kaum, tapi memang pada saat itu kaum yang ada dari umat manusia baru itu saja. Nah, tapi kalau Rasul SAW memang Allah kehendaki agar risalahnya ini disampaikan kepada seluruh bangsa, kepada seluruh umat manusia. Baik, demikian dari hadis-hadis Nabi SAW yang bisa dibacakan pada pagi hari ini. Ini saya ringkas sekali, Pak, dan poin-poin yang tentang tayamum masih banyak sebenarnya. Tapi insya Allah kita masih punya sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Saya persilakan apabila mungkin ada yang ingin tanyakan terkait masalah tayamum. Silakan, Pak. Ada yang mau bertanya?
Waalaikumsalam warahmatullah. Habis. Ya, ya. Baik. Ada lagi? Ada 2 poin ya. Yang pertama tentang ya air di masjid misalnya saat ya listrik padam misalnya atau memang ketersediaan airnya tidak ada. Ya, apakah kita boleh bertayamum atau kita ya harus pulang ke rumah berwudu. Nah, dalam hal ini kalau memang kira-kira di rumah ada air dan memang memungkinkan untuk ya untuk bisa mendapatkan air kita peroleh sebisa mungkin, Pak. Ya, tapi kalau memang kita sudah berada di masjid dan mungkin jauh untuk kembali lagi ke rumah, kalau untuk saat ini sih sebenarnya mudah, Pak. Para ulama juga memberikan solusi beli air. Jadi kita dituntut untuk menggunakan ya air sekalipun dengan cara membeli. Nah, kita bisa membeli air mineral misalnya untuk dipergunakan untuk berwudu ya. Dan penting juga mungkin pengetahuan tentang cara berwudu yang efisien menggunakan air yang sedikit itu. Kalau misalnya kita menggunakan air mineral 1 botol kecil ya. Juga misalnya kalau ketersediaan air yang ada di masjid itu tinggal sedikit, nah itu di sini penting. Makanya saya pernah mengingatkan mungkin ya kalau jamaah ingat eh berwudu itu yang wajibnya 1 kali 1 kali mencuci dan mengusapnya 1 kali 1 kali. Nah, kadang-kadang kita dapati begitu, Pak. Air masih ada di masjid karena biasanya masjid itu punya tampungan air, punya bak penampung. Hanya saja ketersediaannya tinggal sedikit. Nah, begitu jamaah banyak datang mau pakai air, tuh masing-masing berwudu 3 kali 3 kali, Pak. Ini yang belakangan udah nunggunya nih. Ini kalau saya dapat giliran nih, nggak dapat airnya nih habis. Nah, di sini para ulama jelangan tegas mengatakan berwudu sekali-sekali dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada berwudu 3 kali 3 kali. Begitu juga saat kita misalnya berwudu dan sholat berjamaah sedang berlangsung. Antara kita ketinggalan sholat berjamaah atau berwudu dengan sempurna 3 kali 3 kali, mana yang lebih diutamakan? Para ulama dengan tegas mengatakan mengutamakan mendapat sholat berjamaah. Jadi wudunya itu tidak perlu disempurnakan 3 kali 3 kali, itu lebih utama. Nah, ini biasanya kondisi yang terjadi di kita, Pak. Nah, kecuali memang listrik padam seluruhnya, air tidak ada lagi sisa di mana-mana, ya pada saat itulah kita memang bertayamum. Nah, jadi para ulama juga biasanya membedakan antara kondisi safar tadi yang disebutkan di dalam ayat dengan kondisi ya mukim. Kondisi safar itu memang lebih besar potensinya untuk kita tidak mendapatkan air. Tapi kalau dalam kondisi tidak safar, apalagi di zaman kita sekarang, ketersediaan air alhamdulillah banyak melimpah. Ya, nggak dapat di sini, kita bisa pergi ke masjid lain yang ada air itu. Selama memungkinkan untuk mendapatkan air, maka ya pergunakanlah air. Wallahu taala a'lam. Yang kedua, untuk orang yang memang sudah tidak sanggup untuk berwudu sendiri, ini sebaiknya apabila masih ada dari pihak keluarganya atau mungkin memiliki pengasuh untuk bisa membantu dalam bersuci, berwudu dan lain-lain, maka selayaknya melakukan yang seperti itu. Yang stroke, yang apa ya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai penyakit. Jadi dibantu. Tapi kalau memang tidak ada pihak keluarga yang membantu dan sudah misalnya tidak bisa menggunakan air sendiri, nah itu boleh bertayamum, boleh bertayamum. Ini masuk ke dalam tadi kategori ya ketidaksanggupan untuk menggunakan air sekalipun airnya ada. Nah, adapun kalau misalnya kendalanya hanya dalam masalah berkumur, nah, berkumur ini juga berkumur dalam pandangan kebanyakan ulama ya dia tidak diwajibkan dalam berwudu. Ya, dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui seorang pun dari kalangan salaf, artinya sebelum beliau, yang mengatakan bahwa orang yang berwudu tanpa berkumur itu sholatnya tidak sah. Nah, jadi berdasarkan ini ya banyak dari para ulama atau jumhur atau mayoritas mengatakan berwudu itu tidak termasuk dari ya kewajiban di dalam berkumur, tidak termasuk dari kewajiban dalam berwudu. Jadi kalau misalnya kendalanya hanya masalah berkumur, tidak bisa, tidak apa-apa kalaupun ditinggalkan. Nah, kewajiban-kewajiban dalam berwudu itu adalah sebagaimana yang tadi dikutipkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat ke-6 surah Al-Maidah. Ya, yang pertama niat berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, faghsilu wujuhakum, cuci wajah. Nah, sebagian kalangan dari para ulama sedikit mewajibkan berkumur karena mereka bilang berkumur dan juga beristinsyak dan istinsar yaitu menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, ini termasuk wajah menurut mereka. Tapi ini kan tidak dilugaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam salah satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang, tawaddo kama amarakallah. Berwudulah kamu sebagaimana Allah perintahkan, maksudnya di ayat itu. Jadi yang diwajibkan mencuci wajah, kemudian mencuci tangan hingga siku, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Jadi kalau hanya itu kendalanya, Pak. Tapi ada biasanya yang kendalanya bukan hanya itu, memang udah nggak sanggup untuk misalnya berwudu sendiri, juga khawatir mungkin kalau ya ke toilet sendirian itu khawatir terpleset atau apa ada banyak hal yang dikhawatirkan karena memang kondisi fisiknya sudah sangat menyulitkan baginya. Nah, ini boleh tayamum. Ya, boleh tayamum. Saya dulu melihat di pelaksanaan ibadah haji itu biasanya yang sudah payah kondisinya Pak dibantu. Nah, begitu juga kalau di keluarga kita ada yang memang kondisinya seperti itu, ya hendaknya ada yang membantu. Tapi kalau memang tidak ada, ya tadi bisa menggunakan air silakan, tidak bisa menggunakan air boleh bertayamum dan tidak perlu mengqadha salat setelah itu. Ya, boleh bertayamum. Nah, juga itu tadi saya bilang, secara pribadi pun secara personal ini pandangan subjektif saya mengikuti kalangan ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu bisa mengangkat hadas. Jadi tidak perlu diulang-ulangi setiap waktu sholat. Nah, oleh karenanya bagi orang yang sedang sakit dalam kondisi yang sudah memang payah, bertayamum satu kali dia boleh menjamak sholat juga. Menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya tanpa dikosor, tanpa dikurangi rakaatnya, dan cukup untuk 2 kali sholat itu dengan 1 kali tayamum. Ya, dengan 1 kali tayamum, dan ini memang fikih dalam keadaan-keadaan darurat, Pak. Fikih dalam keadaan-keadaan darurat kita ya perlu mengetahuinya dan juga perlu untuk membelajarkannya kepada khalayak masyarakat, terutama mungkin orang-orang di keluarga kita. Tetap sholat, jangan tinggalkan sholat, sebisa ya sedapat mungkin jangan tinggalkan sholat meskipun sudah tidak bisa bergerak, selama masih apa? Masih sehat akalnya. Nah, kalau akalnya sudah hilang, udah pikun, ya udah pikun sepenuhnya, udah lupa, nah itu udah tidak ada lagi beban sholat baginya. Tapi kalau masih akalnya sehat, upayakan sebisa mungkin sholat, meskipun tadi dengan tayamum, setelah itu dengan menjamak, ya setelah itu dengan keadaan apapun yang dia sanggupi. Bisa berdiri, berdiri, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, rebahan.
bersandar rebahan. Nah, ini juga ada penjelasannya di kalangan para ulama tentang ya fikih dari ashabid darurat, ya mereka-mereka yang memang dalam keadaan yang darurat. Selagi memungkinkan sholat tidak ditinggalkan, ya selama tadi akal masih ada, masih sehat, ya. Tapi kondisi fisik, saya pernah ada orang bertanya juga Pak, ada orang usia sudah lanjut dan alhamdulillah baru Allah bukakan pintu untuk bertaubat. Seumur-umur itu nggak pernah ibadah. Dan beliau bilang, tapi saya ya masih junub nih keadaannya, nggak pernah mandi junub juga Pak. Hanya saja waktu itu keadaan fisiknya sudah tidak bisa lagi mandi junub. Terus bagaimana? Ya ganti dengan tayamum. Terus sholat. Sholat pun udah nggak bisa bergerak kemana-mana Pak. Udah nggak bisa berjalan, udah nggak bisa menghadap ke arah mana, dihadapkan paling ya diarahkan ranjangnya itu ke arah kiblat, sholat. Ya udah dalam keadaan benar-benar akhir hayat itu Pak. Ya, tapi alhamdulillah Allah masih membukakan pintu taubat Pak, di saat-saat seperti ini. Saat dimana mungkin banyak orang yang belum tentu mendapatkan kesempatan hidayah seperti itu. Ya, jadi selagi memungkinkan pakai air, dan apabila memang tidak memungkinkan ya bisa bertayamum, dan tadi tayamumnya tidak perlu diulangi di setiap waktu sholat dan bisa untuk melakukan 2 sholat sekaligus di waktu yang sama, yaitu dengan menjama 2 sholat sekaligus. Menjama sholat dibolehkan ya di dalam mazhab banyak ulama, termasuk di mazhab Syafi'iyah, itu tadi karena alasan sakit, termasuk ya karena alasan sakit. Jadi boleh jamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya tanpa dikosor, tanpa dikurangi jumlah rakaatnya, ya. Nah, hanya itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada lagi yang bertanya? Nah, Pak. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan perjumpaan kita hingga di sini dulu. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua serta seluruh keluarga dan seluruh kaum mukminin dari berbagai bahaya dan juga berbagai penyakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.